Pak Ya, John. ya. Apa masukan dari Pak John untuk para pejuang-pejuang HSE yang masih baru? Saya sengaja memilih kata bukan masukan tetapi saran. Saran itu kalau bagus diambil, kalau tidak bagus ya lupakan. Oke. Nomor satu, sadarilah bahwa pekerjaan HSE itu pekerjaan yang mulia. Mulia, mengapa mulia? Karena selain dapat gaji, mereka juga mempunyai kemuliaan menyelamatkan nyawa orang lain. Ada ayat di Al-Quran, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat itu dengan menyelamatkan nyawa itu sangat kuat. Ini spesialnya HSE. Nomor dua, saran saya kepada teman-teman pejuang-pejuang baru HSE ini, kembalilah dulu kepada niat kita. Mengapa kita menjadi seorang HSE? Mengapa sih memilih pekerjaan ini? Ya, karena dengan kembalinya ke situ, kita jadi menentukan tujuan mau kemana nanti akhir hidup saya sebagai karir di HSE ini, gitu loh. Nah, dari situlah kita baru akan timbul pola pikir menjadi suatu energi seberapa tinggi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, contoh ya, kalau memang niatnya itu menyelamatkan nyawa orang lain, maka semangat dia untuk belajar itu tinggi, menerima masukan itu tinggi. Apapun yang ada di depan dia itu jangan dianggap sebagai apa? Tantangan, bukan masalah. Ingat, jangan di depan dia menjadi suatu tantangan, bukan masalah. Mengapa? Karena dia ingin berkembang. Oke. Nah, orang-orang yang semakin banyak tantangan yang berat, itulah orang yang tangguh, dan mereka akan terus menghadapi apapun tantangan. Dia bukan berlari, bukan menghindar, tapi dia hadapin, maju. Nah, sebaliknya ada juga seorang HSE yang tidak seperti itu, yang hanya sekedar ya Pak John saya menjadi orang safety, mungkin hanya sekedar pekerjaannya tidak capek, gajinya lumayan gitu loh, santai pekerjaan. Nah, orang-orang seperti ini maka energi dia tidak akan tinggi, energi dia rendah. Maksud rendah itu apa? Ya ngambil training pun, ngambil ilmu pun yang sekedar-sekedarnya saja, ya kan? Yang penting gaji jalan, ya. Kalau ke lapangan pun mereka tidak betul-betul ingin menyelamatkan nyawa orang lain. Yang penting ada di lapangan, hanya sekedar ada absennya, nampak baju merahnya dia di lapangan sudah cukup mungkin ya. Nah, otomatis seperti ini yang berkembangnya pun akan pelan ya. Saya tidak menyarankan orang seperti ini ya. Yang awal tadi saya sarankan ya. Nah, selanjutnya nomor 2, setelah tadi kembali kepada niat, nomor 2 itu be open mind. Bukalah wawasan seluas mungkin. Ilmu safety itu berkembang, selalu berkembang. Jangan sekali-sekali kita menutup diri, belajar terus. Pelajaran yang akhir-akhir ini sangat-sangat tren itu adalah safety itu saking luasnya itu kalau kita bagi menjadi dua hal, yang technical dan non technical, maka pelajarin setelah kita memahami technical, pelajarin juga yang non technical, sisi manusianya nih, human errornya ini, apa ini. Selanjutnya nomor 3, saran saya adalah berbaik-baiklah dengan para site leader. Kita tuh perlu punya hubungan baik dengan para foreman, mandor itu, supervisor, superintendent, construction team. Ya, kita perlu baik sama mereka. Mengapa? Karena mereka lah rekan kerja kita sehari-hari nanti. Kalau sama mereka kita tuh baik, maka apapun yang kita punya keluhan, kita punya suatu finding mau diperbaiki, itu enak ngomongnya. Tapi kalau kita merasa saya seorang safety, itu urusan mereka, jangan seperti itu ya. Itu akan malah membuat jurang dan orang tidak suka dengan kita. Baik-baik dengan para site leader ya. Dan yang terakhir, jangan hanya mencari sertifikat. Sertifikat itu hanya sekedar selembar kertas ya. Tapi carilah ilmunya. Ilmunya itu yang lebih penting, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Dia punya sertifikat. Contoh, di video saya yang terpisah ada seorang kapten kapal punya pengalaman 10 tahun. Sertifikatnya banyak 10 tahun itu, Pak. 10 tahun. Tapi 10 tahun dia hanya berlayar di lautan yang ombaknya ya sedang dan kecil saja. 10 tahun. Dibandingkan kapten yang lain, hanya 3 tahun kapten ini, tetapi ombaknya tinggi-tinggi. Yang dibutuhkan keberanian menghadapinya. 3 tahun. Nah, mana yang lebih tangguh? Isinya, isi pengalaman dia, bukan jumlahnya. Jadi kembali ke sertifikat tadi, bukan berarti sertifikatnya banyak itu dia tahu semuanya, belum tentu loh. Apakah sertifikat sebanyak itu dia aplikasikan? Nah, itu intinya.
sertifikatnya sedikit, ilmunya sedikit, tapi diaplikasikan dengan mendalam, lebih dalam ilmu dia, lalu dia lakukan di lapangan setiap hari, itu lebih bermanfaat. Oke, saran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.